Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka menghadapi ujian akhir semester atau PAS, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, mari kita senantiasa menanamkan kejujuran, khususnya dalam hal kita melakukan atau melaksanakan penilaian akhir semester ini. Ingat anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar kita, melihat kita, apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Bapak berharap anak-anak sekalian mengingat kata-kata Bapak, mengingat apa yang Bapak sampaikan hari ini, saat ini. Mari bersama-sama kita didik diri kita kuasai diri kita paksakan diri kita senantiasa berlaku jujur, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, berkaitan dengan PAS agama, semua materi telah Bapak sampaikan. Mungkin saat ini Bapak hanya mengulang atau memperbaharui ingatan kamu. Ya, bisa dikatakan kisi-kisi kali ya. Mudah-mudahan anak-anak segar kembali ingatannya. Oke, kita mulai saja. Anak-anak, di kesempatan awal pembelajaran kita masih ingat tentang mujahadah an-nafsi. Oke, silakan anak-anak ulang kembali, lihat kembali pengertian mujahadah an-nafsi di bab 1 ya. Dan masih ingat anak-anak tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, silakan hafalan kita tuh ya, apa anak-anak sekalian, lihat artinya, dipahami, insya Allah itu akan keluar dalam ulangan. Berikutnya adalah tentang husnuzon, ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu senantiasa berhusnuzon. Silakan dibaca kembali tentang husnuzon dan kebalikannya, yaitu suuzon. Berikutnya adalah tentang persaudaraan. Masih ingat ya tentang persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah? Ya, apa ikatan ukhuwah Islamiyah? Silakan dicari dan dipelajari. Berikutnya adalah Asmaul Husna. Nah, ini baru kemarin-kemarin ya. Ingat Asmaul Husna. Silakan dipelajari kembali Asmaul Husnanya, terutama aplikasinya, ya, aplikasinya. Nanti ada beberapa contoh. Ini masuk ke dalam Asmaul Husna apa? Ini contoh ini tentang Asmaul Husna apa? Silakan. Oleh karena itu anak sekalian pelajari, pahami tentang Asmaul Husna. Oke, yang berikutnya di antara Asmaul Husna, anak-anak akan ditampilkan juga tentang keteladanan atau contoh-contoh sifat. Nah, ya, sifat yang harus diteladani di Asmaul Husna. Al-Jami, Al-Wakil, ya, dan sebagainya. Intinya Asmaul Husna yang pernah kita pelajari. Berikutnya adalah tentang ilmu. Nah, masih ingat ya? Walaupun Bapak sedikit menerangkan tentang ilmu. Oke, apa fungsi ilmu dan apa tujuan daripada mencari ilmu? Silakan dicari. Diingat lagi. Terus ilmu apa saja yang harus diawalkan atau pertama kali dipelajari?
Silakan diingat kembali dan bagaimana kita menghormati seorang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Berikutnya adalah apa kunci daripada mencari ilmu. Ya, silakan diingat kembali. Dan yang berikutnya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian atau keutamaan kepada mereka yang menuntut ilmu. Apa pujiannya atau rewardnya dari Allah untuk mereka yang mencari ilmu. Kalau nggak salah ayatnya adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Silakan untuk dipelajari. Berikutnya adalah tentang masa Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan dengan ilmu. Apa yang pertama kali disampaikan Rasulullah SAW kepada kaumnya, ya, atau umatnya. Ilmu apa yang pertama kali disampaikan. Berikutnya adalah kemuliaan-kemuliaan menuntut ilmu, ya. Dan masih ingat ya, bab berikutnya yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, ya. Nah, sumber hukum yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ya, atau Al-Quran sebagai bayan tasri, itu apa artinya, ya. Berikutnya anak-anak sekalian, anak-anak akan ingat kembali ya tentang ijtihad. Masih ingat ya? Apa itu ijtihad? Ya, terus fungsi daripada hadis, terus hukum-hukum Islam apa aja, ya. Berikutnya adalah anak sekalian tentang apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar tokoh nomor 1 dunia, ya, yang berpengaruh terhadap umat manusia. Berikutnya, masih ingat ya, wahyu atau dakwah Nabi secara diam-diam, ya. Dan pertama, siapa pengikutnya dan apa nama pengikut itu. Awal ya, awal daripada orang-orang yang masuk Islam. Berikutnya adalah masa Nabi berdakwah berapa tahun, ya. Terus anak-anak masih ingat tentang berdakwah, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sangat kritis dan logis. Berikutnya sekalian adalah tentang dakwah Nabi di Mekah. Kenapa sebelum Nabi diutus di Mekah disebut dengan zaman jahiliyah? Apa yang dikatakan zaman jahiliyah itu? Apa artinya? Silahkan dikaji kembali. Dan yang terpenting anak-anak harus tahu keberhasilan Nabi berdakwah. Apa yang menyebabkan Nabi berhasil berdakwah. Berikutnya adalah hambatan-hambatan Nabi, ya. Kenapa Nabi mendapatkan hambatan atau penyebab daripada menentangnya dakwah Rasulullah, ya, ditentangnya oleh kaum Quraisy. Dan yang terakhir sekalian, coba dicari tentang di mana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Bapak mana sekali lagi? Ayo belajar. Ayo belajar. Jangan andalkan contekan, tapi andalkan kemampuan kamu. Bapak doakan mudah-mudahan kamu semua nilainya 100. Ya. Ingat, Allah nolong kita. Mohon kepada Allah, berdoa, insya Allah kita semua akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.